Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa hina idzin yuqalu, dan pada saat demikian dikatakan, malladzi a'lama dzalikal muallima. Apakah alladzi a'lama dzalikal muallima, yang memberitahu dzalikal muallima, yang mengajar itu, alladzi yud'a al-husna, alladzi yud'a atau yadda'i, alladzi yadda'i al-husna, yang dia mengklaim kemuliaan, annahu allama rasulullah, bahwasanya dia itu mengajarkan Rasulullah SAW bijamil hawadithil mustaqbilati, tentang seluruh kejadian yang akan datang, allati sawfa taqa'u, yang akan terjadi, tattaqilahu, dan juga yang cocok pada Nabi bainahu wa baina ashabihi wa atba'ihi, antaranya dan antara musuh-musuhnya, atba'ihi adalah antara pengikutnya. Sawa'in qila, sama juga diucapkan inna dzalikal mu'allima, sesungguhnya mengajar itu dan mengajarkan Nabi min nafsi Makkah, itu ya dari kota Makkah itu sendiri, atau min kharijah, atau dari luar Makkah. Fa'allamahu qabla da'wahu, maka dia mengajarkan Nabi qabla da'wahu, sebelum dakwahnya Nabi Muhammad. Sebelum dakwahnya Nabi Muhammad mendakwahkan ar-risalata, akan kerasulan. Jami'a ma yunasibul hawaditha, mengajarkan seluruh perkara yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa allati saufa tahdutsu, yang akan terjadi ma'ahu, bersama Nabi fi da'wahu, dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Fa'arafa jawabu kulli su'al, fa'urifa jawabu kulli su'alin, maka diketahuilah jawab segala pertanyaan, saufa yaridu alaihi, yang akan sampai kepadanya. Wa dafa'a wa dufi'a kullu syubhatin, dan akan halau kullu syubhatin, segala keraguan, segala syubhat atau yang samar. Wa hukmu kulli hadithatin, dan hukum segala peristiwa. Wa halla kullu mushkilatin, atau juga ini wa hukima kullu hadithin, wa hukima, dan ditetapkan kullu hadithatin setiap peristiwa. Wa hulla kullu mushkilatin, dan diurai kullu mushkilatin, segala kemuskilan, kesulitan. Wasara alaihi salamu, dan jadilah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad, yuridu li kulli syai'in ma yunasibuhu, itu menyampaikan untuk segala sesuatu, ma yunasibuhu, keadaan yang sesuai dengan sesuatu itu, wa yujibu lahu fi waqtihi, dan Nabi menjawab untuk sesuatu itu dalam waktunya. Musaddidan wa muqni'an lil afkar, musaddidan sebagai satu penutup atau satu yang bisa menutup mulut, maksudnya bisa membuat berhenti, mukni'an, dan juga memuaskan lil afkari, untuk pikiran-pikiran orang. Wa inna nara min tilkal hawadithi, dan kita melihat dari peristiwa ini, ma la yakhturu fi bali ahadin, sesuatu yang tidak pernah terbersit di hati seseorang, annahu sawfa yaqa'u, itu bakal terjadi, aw yattafiqu wuqu'uhu, atau sesuai peristiwanya, sesuai kejadiannya, ila akhir zaman, kepada akhir zaman. Wa man yattali'u ala ma yahadatha min al-hawadithi, barang siapa yang menengok kepada sesuatu yang terjadi dari peristiwa-peristiwa fi muddati da'wahu ar-risalata, dalam masa dakwahnya Nabi Muhammad akan kerasulan, ya'lamu, itu akan mengetahui, anna ihatata ahadin, bahwa sungguhnya meliputinya seseorang bijami masa sawfa yahdutsu, dengan seluruh perkara yang akan terjadi bil muddati, dalam masa itu, wasdori ma yalzamulahu, dan juga meminta hadir atau menghadirkan sesuatu yang seharusnya lah untuknya, huwa minal muhali, itu termasuk yang muhal adatan, secara adat. Wala yaqulu bihi illa mukabirun, dan tidak akan berkata bihi dengannya illa mukabirun, kecuali orang yang besar. Waqad kana alaihi salatu wasallam fi aktsari ahwalihi, dan ada Rasulullah SAW dalam kebanyakan keadaan beliau itu yaruddu alaihi su'alu aw syubhatu, yaruddu alaihi su'alu, Rasulullah menolak atasnya as-su'ala, pertanyaan, aw syubhata, atau kerancuan. Wa yujibu an dzalika fi majlisihi fil mala'il ammi, dan beliau menjawab tentang itu dalam majlisnya, di tempat yang umum atau perkumpulan yang umum, baina jamahiri ashabihi, di antara kumpulan sahabatnya, wa adaihil musyrikin, dan musuh-musuhnya musyrik.
Walam yusyahid ahadun hina idzin annahu yaltafitu ila wahidin min hadirin. Dan tidak pernah tidak pernah menyaksikan siapa ahadun seseorang, tidak ada seorang pun yang menyaksikan saat itu annahu yaltafitu ila wahidin, bahwasanya Nabi berpaling atau nengok kepada seseorang minal hadirin, dari hadirin, wa yas'aluhu muta'alliman, dan juga menanyakan kepadanya muta'alliman sebagai orang yang belajar minhu darinya, ma yalzamu lahu minal jawab, sesuatu yang wajib untuknya minal jawab, aw yattaru ilaihi minal khitab, atau yang harusnya darurat, itu maksudnya yang semestinya, ilaihi kepada Nabi minal khitabi, dari omongan. Bal huwal mujibu wal mudafi'u, tetapi Nabi lah al mujibu yang menjawab, wal mudafi'u dan juga yang mengkonter atau yang menolak, wal mufidu dan memberikan faidah, wal muallimu dan juga mengajarkan. Wa kullu man ladaihi talamidatu wa kullu man ladaihi talamidatu mutallimun, setiap orang yang memiliki murid-murid yang belajar, fa aina hadzal muallimu lir rasul, maka siapakah orang ini yang mengajarkan Rasul, alladzi yazmuhumul khazmu, yang diduga oleh musuh-musuh Nabi. Ma hadza zamu illa iftira'un baridun, maka dugaan ini, tuduhan ini adalah rekayasa baridun yang adem. Adem itu maksudnya enggak berguna. Maka dhaharul haqqu lidawil insafi, maka sungguh nyata al haqqu kebenaran lidawil insafi untuk orang-orang yang sadar. Tabayyana anna ityana sayyidina Muhammadin al-ummi bihadhihi syariati, dan telah jelas bahwa kedatangan Nabi Muhammad yang ummi dengan syariat ini, al-ghura'i, ini adalah mujizatun min mujizatihi, adalah mujizat dari sebagian mujizatnya. Pada dakwah ta'allumihi, dan sesungguhnya dakwaan atau tuduhan belajarnya Nabi min ahadin, dari seseorang, minal basyari, dari manusia, hiya dakwah batilatun, itu adalah dakwaan atau tuduhan yang batil, tuduhan yang omong kosong, batil itu. La yaqulu biha illa kullu jahilin, yang tidak membicarakan tentang itu kecuali orang bodoh. Bi ahwali siratihi, tentang keadaan perjalanan Nabi, wa tarikhi hayatihi, dan juga sejarah hidup Nabi. Au mu'anidu mukabirin, au mu'anidun mukabirun haq, atau orang yang menentang, mukabirun juga orang besar, maksudnya membesarkan diri, sombong, lil haqi, kepada kebenaran. Hadanallahu ta'ala ila ma fihi najatu, amin. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita ila ma, kepada sesuatu, fihi najatu, yang dalamnya ada keselamatan, amin. Ini tentang mujizat Rasulullah SAW. Di pembahasan sebelumnya disebutkan oleh pengarang bahwasannya ada anggapan bahwa orang kafir dia ngomong Muhammad, orang kafir ngomong Muhammad aja, itu Muhammad bisa tahu tentang nabi-nabi sebelum Isa, bukan cuma Isa tapi nabi-nabi sebelumnya dia bisa cerita. Muhammad bisa tahu tentang Rum, bisa tahu tentang Persia yang disebutkan dalam Rum. Muhammad bisa tahu tentang sejarah-sejarah, bahkan bisa tahu kejadian yang akan datang persis dengan yang ada di Taurat. Itu pasti ada yang ngajarin. Itu dakwaan atau tuduhan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik pada waktu itu. Itu mah dia ada yang ngajarin itu. Nah, kemudian dijawab oleh pengarang di sini, kalau emang ada yang mengajarkan, apakah cukup? Taruhlah itu diajarkan sebelum Nabi dapat risalah, sebelum Nabi 40 tahun menerima Rasulullah, taruhlah Nabi belajar di situ. Tapi di mana? Di kota Mekah tidak ditemukan itu. Pernah saya sampaikan di Mekah itu, di Jazirah Arab umumnya, bukan cuma Mekah, pokoknya Mekah, Madinah pada waktu itu, di daerah yang disebut dengan Jazirah Arab atau Hijaz, itu yang bisa baca cuma 7 orang. Yang bisa baca tulis cuma 7 orang. Justru kalau bisa baca itu jadi aib. Ini orang tahu cerdas nih, gara-gara baca copy paste. Cuma bedanya dia cerdas aja, jadi bisa langsung rekam begitu, langsung rekam. Itu diomongin lagi, berarti itu bukan hasil pikiran sendiri, berarti itu hasil dari baca. Justru jadi aib buat orang Arab waktu itu. Jadi mereka memang budayanya adalah budaya menghafal, tidak ada budaya baca tulis. Jadi nggak baca, tapi cerita dari dulu, dari nenek moyangnya, biasanya bentuknya berupa syair atau puisi Arab, dihafalkan. Jadi bukan dari bacaan. Kalau ada orang baca justru jadi aib. Nah, yang bisa baca tulis cuma 7 orang. Kalau ada tuduhan
bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada seorang, ini tujuh-tujuhnya nggak ada yang, tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa Muhammad datang ke sini belajar, nggak ada. Ini tuduhan yang ada di pembahasan sebelumnya, bahwasanya orang-orang musyrik menuduh bahwa Nabi Muhammad itu belajar baca, padahal Nabi Muhammad nggak baca, nggak tulis juga. Nah, tuduhan berikutnya yang disampaikan di sini, berarti kalau nggak baca, ya cuma dengerin doang, jiping, ngaji kuping, nggak pernah baca kitab, nggak pernah nulis kitab juga, tapi ngaji kuping, ada yang ngajarin. Nah iya, kalau memang ada tudingan seperti itu bahwa Nabi Muhammad ada yang mengajarkan, siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan orang di Mekah atau orang dari luar Mekah? Apakah ia cukup ngajarin dengan waktu taruhlah kira-kira 30 tahun, mengajarkan seluruh syariat yang sedemikian kompleks, gimana sholat, cara-cara sholat dan konsisten. Nabi yang mengajarkan sholat ya seperti itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya seperti itu, takbiratul ihram sampai salam. Dan ini konsisten terus. Nabi mengajarkan puasa, dan ternyata di dalam sholat dan puasa ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Sedekah juga begitu. Nabi mengajarkan sedekah konsisten, selalu seperti itu, bahwa yang dikeluarkan dari zakat ya 2,5%. Hitungan-hitungan seperti ini kalau diajarkan oleh seorang guru yang paling pintar sekalipun, yang nerima murid yang paling pintar sekalipun, ini nggak akan cukup dalam jangka waktu yang sangat pendek. Gambarannya seperti ini saudara. Untuk zakat taruhlah misalnya, zakat, Nabi mengajarkan zakat, ada zakat yang namanya zakat mal, ada zakat namanya zakat badan. Zakat badan, zakat fitrah. Ini zakat badan dirumuskan, diwajibkan dalam syariat. Ini Nabi yang mewajibkan sebagai syari'. Nabi juga dengan perintah dari Allah. Zakat fitrah ini di dalamnya kalau dikupas tuntas itu ada banyak keutamaan zakat fitrah. Kemudian ada banyak hikmah di mana zakat fitrah ini bisa ngangkat puasa kita, dan itu disampaikan oleh Rasulullah. Dikupas lagi oleh para sahabat, dikupas lagi oleh para tabiin, ulama-ulama setelahnya dikupas. Ternyata buat bahas zakat aja itu bisa berjilid-jilid kitab. Jadi yang disampaikan oleh Nabi singkat memang, tapi ternyata dalamnya itu berjilid-jilid kitab. Bagaimana mungkin mengajarkan cuma dalam jangka waktu yang singkat, tapi mengajarkan sesuatu yang sangat padat dan sangat banyak ini. Ini sebuah mukjizat. Syariat Islam itu sendiri mukjizat. Kalau ada yang mengatakan, orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad itu belajarnya sama siapa? Dan gak mungkin. Sepintar apapun guru dan sepintar apapun murid untuk mengajarkan syariat yang sedemikian sempurna ini nggak mungkin. Di mana yang ngajar? Di Mekah, cari nggak ketemu. Di luar Mekah juga nggak bakal ada. Ini yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian yang kedua, dan kadangkala dalam satu majlis Rasulullah itu menjawab pertanyaan. Kadang-kadang juga menolak. Artinya menolak di sini mengatakan tidak, kadang mengatakan iya, kadang mengatakan tidak. Waktu Nabi ditanya oleh sahabat, ditanya tentang satu permasalahan, kemudian Nabi jawab ya, atau Nabi menjelaskan, itu nggak pernah. Terus Nabi lagi jawab, nengok kemana dulu gitu, nengok tadi Al-Tafiq itu di sini, nengok nyari-nyari siapa yang ngajarin, nggak pernah. Begitu juga ketika Nabi menjawab tidak, di majlis itu tidak ada orang yang memberitahu Nabi, tidak ada pembisiknya. Jadi semua tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh seseorang, ini semuanya bohong belaka. Ini adalah tuduhan yang batil. Tidak ada yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW kecuali Allah langsung atau malaikat Jibril. Dan mereka, orang-orang kafir dan orang mukmin, bahkan jangankan orang kafir, orang mukmin aja itu juga nggak pernah ketemu dengan malaikat Jibril, yang namanya malaikat Jibril dalam keadaan asli. Paling kalau ketemu juga dalam keadaan menyerupai laki-laki, kayak hadis Umar yang pernah kita baca itu. Sebab kalau ketemu langsung
gimana Nabi Muhammad berdua dengan malaikat Jibril Mi'raj, ditemenin oleh malaikat Jibril. Kalau ngeliat langsung mati orang langsung pasti. Gede banget saudara itu malaikat Jibril, gedenya tuh benar-benar gede, besar sekali itu malaikat Jibril. Nah ini perantara dalam mengajarkan syariat ini bisa melalui malaikat Jibril, bisa langsung dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui hati Nabi Muhammad. Lalu lahirlah syariat ini, ajaran agama Islam ini. Tudingan-tudingan yang menyebut bahwa Nabi Muhammad belajar kepada seseorang, ya, itu tidak terbukti. Itu hanya tuduhan-tuduhan yang batil, tudingan-tudingan yang tidak berdasar, omong kosong semuanya. Kalau Nabi menjawab pertanyaan, Nabi menjawab sendiri, nggak ada yang ngajarin. Kalau Nabi kemudian mengatakan tidak kepada satu permasalahan, maka itu adalah Nabi sendiri. Jadi jelas di sini Nabi yang ummi, Nabi yang tidak baca tulis, ini adalah merupakan mujizat juga. Enggak seperti keadaannya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan memang baca tulis itu udah keharusan, wajib. Tapi kalau dulu saat itu justru kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, itu jadi aib. Cerita tentang hari kiamat, lah persis nih mirip sama Taurat. Baca nih nyontek sama Taurat, justru jadi aib. Cerita tentang surga neraka, Nabi bisa baca, justru jadi aib. Surga neraka ini mirip sama Taurat, karena memang banyak yang diajarkan Al-Quran, yang diceritakan Al-Quran itu banyak yang sama dengan Taurat. Jadi nggak sepenuhnya bertentangan, enggak, saudara. Banyak juga kesamaan, seperti cerita tentang surga neraka, kemudian juga tentang kewajiban ibadah. Walaupun bentuk ibadahnya itu beda, tapi kewajiban ibadah mengesahkan Allah atau tauhid itu sama. Nah ini Nabi menyampaikan ini, kalau sama dengan yang Taurat dan Nabi bisa baca, justru jadi aib, justru jadi cacat, bisa jadi satu ini apa, kalau sekarang bisa di framing sama orang-orang kafir. Nah ini mah nyontek nih, ini mah baca nih, pernah belajarnya nih. Maka umminya Rasulullah SAW, umminya orang Arab saat itu tidak bisa baca tulis, ini justru sebuah mujizat luar biasa, kehebatan satu bangsa yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, tapi justru diturunkan Al-Quran kepada bangsa itu, yang Al-Quran itu tingkat bahasa dan juga sastranya sangat tinggi. Padahal itu umat atau kaum yang nggak bisa baca tulis. Mujizat luar biasa. Demikian juga perbandingan Rasulullah. Pribadi Rasulullah ini juga tidak baca, tidak tulis, tapi dari pribadinya Rasulullah yang tidak baca tulis ini justru bisa menceritakan kejadian-kejadian yang pernah tertuliskan dalam Taurat, dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang ada sebelum era Islam. Tuduhan orang-orang kafir ini tidak akan muncul kecuali dari mulut orang-orang yang sombong, nggak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad. Tidaklah keluar kecuali dari mulut orang-orang yang memang anti, orang-orang yang memang sentimen kepada Nabi Muhammad SAW. Nah mudah-mudahan kita diselamatkan di akhir. Di sini hadanallahu taala ila ma fihi najatul, amin. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kesombongan ini. Sombongan itu yang menyebabkan mereka tertutup dari hidayah. Sombong, saudara, karena merasa bahwa lebih dibanding Nabi Muhammad. Ada di beberapa bagian sejarah itu, orang-orang kafir kenapa nggak mau ikut Nabi Muhammad, karena yang ikut Nabi Muhammad orang miskin semuanya. Kalau emang bahasa mereka nih, kalau emang agama Islam itu benar, pasti yang paham ya kita duluan. Ngapain yang paham orang miskin begini? Itu bahasa mereka begitu. Kalau memang yang dibawa oleh Muhammad itu benar, pasti yang jadi pengikut Muhammad ya kami-kami ini. Ngapain orang kagak guna begini jadi ikut Muhammad? Itu alasan mereka. Sombong itu udah sombong, udah ngerendahin orang. Kalau sudah sombong, pintu hidayah atau kebenaran akan sulit masuk. Pasti itu akan sulit masuk. Ini penyebab pertamanya, sombongan. Penyebab keduanya bisa karena nggak
nggak nyandak otaknya. Kenapa nggak pernah mikir? Kenapa nggak pernah mikir? Ya orang otaknya di perut kalau nggak didengkul. Jadi pusaran itu aja tuh pusarannya mikirnya cuma buat itu aja. Kalau nggak perut, dengkul. Ya antara perut sama dengkul, lutut sama pusar. Mikirin itu aja, mikirin itu. Kayak apa? Ya kayak buat kawin. Kalau nggak buat kawin, buat makan. Kalau makan kenyang, kawin lagi. Begitu aja mikir, nggak nyandak buat mikir hal-hal. Aku ini dari mana? Sekarang sedang di mana? Dan nanti akan kemana? Nggak kepikiran begituan. Itu juga menjadi penutup pintu kebenaran. Orang bisa tidak menerima hidayah, tidak menerima nasihat-nasihat kebenaran, itu karena memang nggak nyandak otaknya, nggak punya kepikiran-kepikiran yang lebih maju, pemikiran-pemikiran yang sifatnya ini lebih mulia dibanding perut dan bawah perut. Karena Islam ini mengangkat manusia supaya nggak berhenti kepada perut aja, nggak berhenti kepada kawin aja, tapi naik lagi. Karena kalau kawin sama perut doang sama dong kayak kucing. Nah, Islam mengangkat lebih. Emang kita betul butuh perut, butuh juga teman hidup, tapi harus diangkat lagi. Dan itu nggak ada salahnya, nggak sepenuhnya salah. Kenapa ada perut, kenapa ada kawin? Nggak sepenuhnya salah, karena dengan perut itu ya kita bisa kuat ibadah, apalagi yang model-model ibadahnya berat seperti haji harus makan juga. Dengan ini, dengan nggak kuat itu, dengan kawin ini juga Allah ingin bahwa ajaran ini tidak berhenti pada kita. Kenapa? Supaya kita ketika kita sudah meninggal, maka anak-anak kita bisa melanjutkan ibadah kita. Jadi penting juga perut sama kawin itu. Tapi jangan berhenti di situ maksudnya. Jangan berhenti di situ, dinaikin kita. Kita dinaikkan oleh Islam supaya tidak seperti hewan yang cuma berhenti pada perut dan kawin saja, tapi dinaikkan melalui ibadah. Ibadah ini perenungan kehambaan. Kita sholat kita ini untuk merenungkan bahwa kita hamba sekarang di dunia dan nanti akan kembali ke suatu tempat dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Dan semua pesan ini ada dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam ini mengantarkan kita supaya kita upgrade. Jadi ada kenaikan derajat atau kenaikan kita yang tadinya hanya makhluk sebagaimana hayawan, tapi kita bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau bisa sempurna, bahkan kita bisa sampai kepada malaikat, derajat malaikat ya, dengan tuntunan syariat ini. Syariat Nabi Muhammad SAW ini syariat yang paling benar, dan orang-orang yang menuding bahwa Nabi Muhammad ini ngarang-ngarang syariat atau belajar, ini hanyalah tudingan. Ini hanyalah tudingan-tudingan yang tidak berdasar, dan hanyalah tuduhan yang keluar dari orang-orang yang sombong atau orang-orang yang terkurung dan tersandra dengan hawa nafsunya, dengan hawa nafsu perut atau hawa nafsu kawin. Buat itu aja hidupnya. Kenapa bisa nggak dapat hidayah? Yaitu gara-gara tadi, gara-gara dia nggak pernah muncul tafakur atau perenungan. Al-Quran mengajarkan kita untuk sering-sering kita tafakur, la'allakum tatafakkarun, atau la'allakum yatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu ajakan-ajakan Al-Quran. Ini kesombongan nih yang bisa menutup pintu hidayah ini adalah kesombongan dan juga menuruti hawa nafsu seperti syahwat makan atau syahwat kawin. Cuma itu aja, itu bisa menutup pintu kebenaran, menutup pintu hidayah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kesesatan itu, dari sesuatu yang membuat kita celaka. Wa mahaluhu alaihi salatu wassalam fi dzatihi syarifah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.